Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, tanggal 5 April 2020. Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia datang menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara, para perhaladu, majelis, lembaga, dan seluruh anggota jemaat Huria Kristen Indonesia dimanapun kita berada. Dunia ini sedang berduka, menangis, bahkan menjerit menghadapi bencana wabah virus corona yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan, termasuk negeri yang kita cintai. Pemerintah melalui Bapak Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama secara konsisten memberantas penyebaran virus ini dengan menjaga diri. Waktu yang tepat di saat umat menyambut Paskah, peristiwa di mana umat Israel dilepaskan dan diselamatkan Allah dari perbudakan Mesir yang membuat mereka menderita dan putus asa, sama seperti yang kita alami pada akhir-akhir ini. Tetapi sekarang saudara-saudara, Tuhan Yesus melanjutkan karya keselamatan Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan kuasa kematian melalui penyaliban di Bukit Golgota. Misi yang suci dan misi yang sangat mulia. Karena itu Yesus menggunakan keledai sebagai kendaraan menuju kota Yerusalem, sebuah lambang kerendahan hati dalam melakukan kehendak Allah, agar kehidupan yang menakutkan, yang membuat orang putus asa, saling menyalahkan, semuanya itu akan berganti dengan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan dapat dinikmati banyak orang. Yang keempat, saudara-saudara, dunia ini tidak mampu untuk menghalangi rencana Tuhan. Sambutan yang luar biasa itu dapat dilihat dengan jelas oleh orang Farisi yang selalu berusaha untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Sebagai umat Yahudi, mereka tidak mampu mengerti apa sebenarnya maksud kedatangan Yesus bagi manusia. Mereka hanya melihat sebagai tokoh populer yang mengganggu kedudukan mereka di mata umat Yahudi. Mereka melihat Yesus sebagai lawan politik dan tokoh yang mengganggu kenyamanan mereka dengan segala hak dan kekuasaan mereka selama ini. Sekarang Yesus dielu-elukan dengan luar biasa. Mereka melihat diri mereka gagal dalam usaha membendung pengaruh Yesus di kalangan umat Yahudi. Semua cara jahat sudah dilakukan, namun Yesus tetap dapat dukungan yang luar biasa dari banyak orang yang datang memberi penghormatan dan pujian yang penuh kepadanya. Demikian juga kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang menggerogoti iman percaya kita, tetapi rencana Tuhan tidak dapat dihalangi karena kita kuat bersama-sama dengan Dia. Yang kelima, percayalah, maka kamu akan hidup. Minggu Palmarum yang kita rayakan hari ini mengajak kita semua umat Kristiani
secara khusus umat Huria Kristen Indonesia, untuk menyadari dengan penuh segala yang Tuhan Yesus telah berbuat dalam kehidupan kita selama ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk percaya kepadanya, sebab Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup, agar kita bisa sampai kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus yang adalah roti hidup, sehingga di dalamnya kita hidup untuk selamanya. Tuhan Yesus yang menjadi juru syafaat doa kita, sehingga keperluan hidup keluarga terpenuhi dengan melimpah. Tuhan Yesus yang adalah tabib di atas segala tabib, sehingga penyakit apapun dapat disembuhkan, virus apapun dapat disingkirkan, hanya jika kita percaya dan mengasihi Tuhan. Perjalanan kita kepada Tuhan Yesus harus kita isi dengan sikap penyembahan dan pujian. Sudahkah kita mau menyembah dan memuji Tuhan Yesus dengan tangan dan mulut kita, dan dalam kebersamaan dengan semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menolak penyembahan dan pujian kepadanya dimanapun kita berada. Apa yang Tuhan inginkan tidak hanya formalitas dalam seremonial keagamaan, tetapi juga dalam tantangan yang nyata. Sehingga kita tidak pernah berbalik dengan mengatakan, enyahkan dia, enyahkan dia, atau salibkan dia, salibkan dia. Tetapi kita berpegang teguh hanya di dalam pengasihan. Yang keenam, saudara-saudara, jadilah saksi bagi Kristus. Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Itulah, lihatlah seluruh dunia datang
maka kemenangan itu akan menjadi milik virus COVID-19 tersebut. Dalam artian akan menyedap seturut dengan kehendak-Mu demi keselamatan bumi pertiwi ini. Kami juga berdoa untuk staf rumah sakit, dokter, para perawat, dan sukarelawan di masa sulit ini, supaya mereka dekat dengan orang yang menderita dan juga dekat dengan Engkau Tuhan, sumber kehidupan ini. Kami juga berdoa supaya semua orang yang terkena virus corona dan yang menderita karena sakitnya, dan untuk semua orang yang menderita karena sakit lain, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Dalam pengharapan dan iman yang kuat, kami mempercayakan diri, mempercayakan jemaat-Mu semuanya dimanapun mereka berada, hanya kepada Engkau Tuhan, yang telah menderita sengsara di kayu salib, Sang kesehatan orang yang sakit, Sang penghibur bagi setiap orang yang berduka. Engkaulah keselamatan bangsa Indonesia. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan kami percaya bahwa Engkau sudi memenuhi kebutuhan itu semuanya, sehingga kami senantiasa bersukacita menyambut kedatangan Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup dan yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.